Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ainurido. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip operasional perbankan syariah. Sistem perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menerapkan prinsip bagi hasil yang menguntungkan bagi bank maupun nasabah. Sistem perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada syariah atau hukum Islam menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi. Investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, serta menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi keuangan. Prinsip perbankan syariah, sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank syariah. Yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga, baik bunga uang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam. Tidak mengenal pinjaman uang, tetapi kemitraan atau kerjasama dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang yang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan suatu apapun. Di dalam menjalankan operasinya, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana yang dipercayakan oleh pemilik rekening atau nasabah. Yang kedua, sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana. Yang ketiga, sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Adapun beberapa produk-produk bank Islam yang terdiri dari prinsip yang pertama, prinsip mudharabah. Perjanjian antara dua pihak yang dimana pihak pertama sebagai pemilik dana atau sahibul mal dan yang kedua adalah sebagai pengelola dana mudharib untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh. Sedangkan kerugian yang timbul adalah risiko pemilik dana kecuali mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, maka mudharabah dibedakan menjadi mudharabah mutlaqah, di mana mudharib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki. Selanjutnya, mudharabah muqayyadah, di mana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana, sedangkan mudharib bertindak sebagai pelaksana atau pengelola. Yang kedua, prinsip musyarakah. Perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus diakhiri dalam masa proyek. Yang ketiga, prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan yang dimana pihak pertama atau nasabah menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua atau bank selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, di mana penitip dapat dikenakan biaya penitipan berdasarkan kewenangan yang diberikan. Maka wadiah dibedakan menjadi yang pertama wadiah yadomanah, yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana atau barang yang dititipkan oleh nasabah. Yang kedua wadiah amanah, titipan yang diberikan kepada penitip tidak boleh digunakan oleh yang dititipi. Contoh safe deposit atau safe deposit box SDB. Yang keempat, prinsip jual beli yang terdiri dari murabahah. Yang pertama, akad jual beli antara dua belah pihak di mana pembeli dan menjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Yang kedua, salam. Pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang-barang diserahkan kemudian. Yang ketiga, istisna. Pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima, yaitu jasa-jasa. Yang pertama, dari jasa-jasa yang pertama ialah ijarah, akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Bila terjadi kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa disebut ijarah mumtahiyah bi tamlik IMBT. Yang kedua, wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Yang ketiga, kafalah, jaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung maf'ul anhu ashil, dan penanggung dapat menerima imbalan atau fee sepanjang tidak memberatkan. Yang keempat, sorf, transaksi jual beli mata uang
baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang yang berlainan, dengan penyerahan segera atau spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat bertukaran. Yang keenam, prinsip kebijakan, yaitu penerimaan dan penyaluran dana prinsip kebajikan, yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, zis dan lainnya, serta penyaluran qardul hasan, yaitu penyaluran dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.